Halo, shalom, selamat pagi. Selamat kita menikmati hari yang baru dengan janji berkat Tuhan yang baru pagi ini. Bersama saya, Pendeta Esther Helena Tulung, kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Semalam kami boleh beristirahat, dan pagi ini kami boleh Engkau bangunkan dengan keadaan sebagaimana kami ada. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan, dan kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami ada di dalam kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah Engkau akan bersabda, Engkau akan menuntun kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, sehingga ketika Engkau bersabda dan menuntun kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, maka kami pun akan senantiasa memiliki hikmat-Mu dan hati yang bijaksana untuk mengisi hari-hari hidup kami. Bersabda, berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap, bahkan rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Kejadian 3 ayat 2 sampai ayatnya yang kelima akan menjadi bagian renungan kita di pagi hari ini. Bagian ini dibawa judul Manusia Jatuh ke Dalam Dosa. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Sampai demikian jauh pembacaan kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pernah dengar ada yang mengatakan gini, life is a process and life is a choice. Hidup adalah proses dan hidup adalah pilihan. Ketika kita berproses, ketika kita merasakan proses dalam hidup, kita hidup dan mengalami proses gitu, serta-merta di dalam setiap proses, sadar atau tidak sadar, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan. Buktinya misalnya, pagi ini sudah ada berapa pilihan yang kita pilih, yang diperhadapkan dengan kita. Bangun atau belum? Jam berapa mau bangun? Setelah bangun mau apa dulu? Berdoa dulu atau cari handphone dulu? Setelah pegang handphone mau update status apa dulu? Atau mau lihat Facebook dulu? Dan seterusnya dan seterusnya. Oke, sebagai anak Tuhan pasti pilihannya adalah bangun, doa dan mengucap syukur dulu ya. Harusnya gitu ya. Oke, sip. Jadi apapun pilihan kita, apapun proses kita, sampai saat ini sudah ada beberapa pilihan yang diperhadapkan kepada kita dan kita sudah memutuskan sesuatu. Dan yang jelas ketika Bapak Ibu mendengar saran ini, berarti pilihannya adalah mendengarkan saran. Mendengar saran atau enggak? Oh, berarti kalau sudah dengar berarti pilihannya sudah jatuh ke mendengarkan saran. Oke, begitulah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup adalah pilihan. Itu ketika kita mengucapkan itu ketoknya mudah gitu. Tetapi sebenarnya enggak. Karena setiap pilihan yang kita pilih dalam hidup kita, cepat atau lambat, itu mengandung konsekuensi.
itu mengandung tanggung jawab di sana. Apapun yang kita pilih, konsekuensi yang kita sendiri yang menanggungnya, atau orang lain meminta pertanggungjawaban kepada kita, atau malah Tuhan sendiri yang akan meminta pertanggungjawaban dari kita. Nah, hari ini ketika kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 2 itu, sebenarnya pasal 3 ini ada banyak ayatnya, ada beberapa ayat begitu, itu sampai ayat 24, tetapi saya pilih hanya ayat 2, 3, 4, bahkan sampai 5 gitu. Karena di situ ada kalimat-kalimat yang kontradiktif yang ditawarkan kepada manusia. Di satu sisi mereka memiliki pengetahuan tentang hukum yang diberikan oleh Allah kepada mereka, bahwa ketika mereka ditempatkan di taman yang super duper indah itu, super duper lengkap itu, komplit banget itu, mereka nggak perlu kerja keras, banting tulang, mereka nggak mesti perlu macul gitu, mereka bisa makan apa saja di situ gitu. Di taman yang super duper komplit dan indah itu, Tuhan berfirman kepada mereka bahwa boleh segala sesuatu di sini boleh kamu makan gitu. Tetapi buah yang ada di tengah-tengah taman ini tidak boleh kamu makan. Gak usah ngomong makan. Diraba pun itu juga gak boleh. Dilihat pun sebaiknya tidak. Kenapa? Kalau dilihat dan diraba pasti itu akan tergoda. Secara kedagingan, secara kemanusiaan akan penasaran, apa sih ini? Apa sih rasanya? Manis atau enggak sih? Apa sih keunggulannya dari buah yang lain dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga dilihat dan diraba pun sebaiknya tidak, apalagi memakannya. Nah, dikisahkan, kita semua tahu bagaimana caranya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dikisahkan ada ular yang di ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa dia mengatakan pasti ya, Tuhan bilang ke kalian, semua buah di sini jangan kalian makan ya. Kemudian si perempuan itu mengatakan, enggak. Allah berfirman kepada kami bahwa semua buah yang ada di dalam sini boleh kami makan, bukan jangan kami makan. Tetapi buah yang ada di tengah-tengah taman itu enggak boleh sama sekali kami makan. Karena ketika kami makan, kami akan mati. Nah, di situ bagian dari si iblis. Dia mengatakan enggak lah, enggak kayak gitu. Kalian boleh memakan itu. Karena ketika kalian makan itu, kalian akan sama seperti Allah. Dan kalian gak akan mati. Kalian akan menjadi sama seperti Allah. Kalian akan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Mata kalian itu akan terbuka. Pesan yang disampaikan oleh si iblis itu sangat menggoda si Hawa. Kenapa? Karena dia digoda di bagian, kalau saya makan, pantasan Tuhan tidak boleh kasih makan, tidak mengizinkan kami makan. Karena ternyata kalau kami makan, ternyata, ya kan? Ternyata kita akan menjadi sama seperti Allah. Dia tergiur. Kalau sama seperti Allah itu berarti dia akan sama dong berkuasa. Dia akan sama dong pengetahuannya dengan Allah. Dia pun bisa memberikan perintah dan seterusnya dan seterusnya. Si iblis tahu bagaimana caranya memanipulasi. Si iblis tahu bagaimana caranya melihat sisi kelemahan dari manusia. Manusia kalau sudah ngomong tentang kekuasaan, manusia kalau sudah ngomong tentang makan, tentang perut, begitu, nafsu, dan seterusnya, dia akan terjebak pada yang namanya keserakahan, dan pada akhirnya dia akan menutup semua cara dia berpengertian, apa yang dia tahu tentang kebenaran, apa yang dia tahu tentang keadilan, apa yang dia tahu tentang kejujuran. Dia nggak mau pusing. Yang penting adalah bagian aku
aku bisa mendapatkan kekuasaan, secara kedagingan aku bisa terpuaskan sebagai manusia. Dan apa yang terjadi? Dia gak mau dong. Levelnya hanya sampai di manusia adalah ciptaan. Dia mau sama seperti Allah. Padahal dia tahu persis apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Tetapi ketika dia ada di persimpangan jalan untuk memilih apakah dia akan tetap taat dengan firman Tuhan atau memberi makan pada keserakahannya, sesuatu yang cetowelo-welo itu yang dia pilih. Dia bisa berkuasa sama seperti Allah. Dia bisa memiliki level yang sama seperti Allah. Dia memberi makan keserakahannya. Dan pada akhirnya dia memilih untuk melanggar apa yang dikehendaki Allah dalam hidupnya. Ada sebuah buku, saya lupa judulnya. Itu tentang keserakahan. Semakin kita serakah, semakin kita kehilangan segala-galanya. Dan ini yang dialami oleh manusia. Dan Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya supaya kita betul-betul ada dan bergantung di dalam Tuhan? Bangun relasimu dengan Tuhan. Buat pilihan-pilihan yang sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang dikehendaki Kristus dalam hidupmu. Mengasihi Allah itu berarti mengasihi sesama. Itu berarti mengasihi dan mencintai kehidupan. Itu berarti kita akan proaktif untuk lebih cenderung menjadi berkat. Untuk lebih memaksimalkan apa yang dikaruniakan Allah bagi kita. Dan itu menjadi bagian berkat kita. Dan ketika kita setiap hari memberi makan rohani kita, hati kita, si Hawa hatinya langsung terpikat pada keindahan buah itu. Dan apa yang dijanjikan di balik memakan buah itu. Hatinya terpaut di situ, dia tidak lagi terpaut kepada Allah. Kalau kita tahu tentang cerita ini, itu berarti hati kita wajib hukumnya kita pautkan kepada Allah. Kita gantungkan kepada Allah. Memang kita penuh dengan kelemahan, tetapi Allah melihat hati. Seberapa kuat dan seberapa nekat, seberapa berusahanya kita untuk mendekatkan diri dengan Allah. Allah dengan karyanya dan kerjanya yang ajaib pasti akan menyempurnakan apa yang menjadi bagian kita dan apa yang menjadi rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Saudara, hari ini sudah menjadi bagian kita. Sudah banyak pilihan yang diperhadapkan dengan kita. Dan yang jelas, menit, jam, dan waktu ke depan, ada terlalu banyak pilihan bagi kita. Pilihlah untuk tetap bergantung kepada Allah. Pilihlah untuk memiliki pengetahuan di dalam Allah. Pilihlah mencintai kehidupan yang Tuhan beri. Sehingga kita akan mengalami damai sejahtera dan di dalam perutusan kita. Kita pun menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat menjalani hari yang penuh dengan pilihan. Hikmat Tuhan ada pada kita dan hati yang bijaksana kiranya menjadi bagian dari perjuangan iman kita bersama dengan Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih. Buatlah pikiran kami dipenuhi oleh hikmat-Mu. Buatlah hati kami dipenuhi oleh roh kebijaksanaan-Mu. Sehingga kami layak untuk menjalani hari-hari hidup yang penuh dengan pilihan. Sehingga melalui apa yang kami putuskan, pikirkan, katakan, kerjakan. Itu memuliakan Tuhan. Dan memberikan
berkat bagi perjumpaan kami dengan sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari. Tuhan Yesus memberkati kita kini, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.